Selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Miraset. Hari ini kita akan membahas efek daripada ekspektasi daripada penurunan daripada interest rate, kemudian juga nanti adanya depreciating US dollars dan efeknya terhadap sektor batu bara secara global dan termasuk juga di Indonesia. Oke, bisa kita mulai dari slide pertama. Ya, jadi kalau misalkan memang kita ngelihatnya salah satu yang menjadi driver utama daripada cost untuk batu bara yaitu oil. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat dengan ekspektasi yang nantinya ada interest rate cut dari US dan kemudian juga akan di-follow di Indonesia sendiri dengan BI yang juga akan menurunkan suku bunganya. Kemudian juga ini efeknya kita melihat adanya depreciating US dollars atau DXY. Ini kita melihatnya sebenarnya ada korelasi yang cukup inverse ya antara dari crude oil dan juga nantinya dengan penurunan daripada DXY. Jadi sebenarnya dengan adanya DXY yang menurun, negara-negara atau importir oil atau pengguna utama oil ini akan meningkatkan demand-nya karena memang notabene-nya dalam untuk membeli satu unit oil, kemudian juga akan lebih murah untuk para konsumen oil ini untuk membelinya karena memang dari sisi US dollar-nya yang menurun. Jadi memang kalau kita ngelihat trennya beberapa tahun terakhir ya sampai dengan 2021 pasca sebelum dari adanya COVID, memang kita ngelihat ada korelasi yang cukup inline dengan yang tadi kita sudah sampaikan bahwa korelasinya inverse. Namun kemudian kalau misalkan kita ngelihat dari pergerakan setelah COVID ya, karena memang ini juga ada perubahan daripada situasi pasar dan juga situasi ekonomi global, ini banyak faktor yang menjadi apa namanya pendriver daripada harga komoditas terutama oil. Tapi kemudian kalau kita mengesampingkan itu, kita melihat untuk dari sisi fundamentalnya yaitu dari trade-nya, kita melihat sebenarnya masih ada potensi untuk negara-negara yang memang membutuhkan supply energi yang lebih banyak lagi termasuk untuk dari oil. Ini kita melihatnya akan cukup robust di tahun depan dan kemudian juga dengan adanya penurunan US dollars ini juga akan favor untuk oil juga ke depannya masih akan cenderung kuat permintaannya. Kemudian di sisi lain kita ngelihat sebenarnya uh, untuk dari sisi permintaan oil sendiri ini juga kita melihatnya kalau misalkan tahun depan walaupun tadi untuk Cina sendiri mengalami ekspektasinya akan mengalami perlambatan, tapi kita ngelihatnya efek daripada tadi yang interest rate cut ini atau penurunan daripada US dollar masih akan terus mensupport karena memang juga permintaan energi yang lebih tinggi lagi ke depannya. Next, dengan adanya kalau misalkan kita ngelihat tadi faktor-faktor fundamental terkait dengan trade, kemudian juga dari sisi politik yang termasuk OPEC Plus juga kemarin baru disampaikan bahwa menurunkan atau mendelay dia punya penambahan daripada produksi. Ini kita melihat juga sebenarnya untuk harga oil masih akan cenderung remain elevated di tahun depan untuk dalam jangka panjang, di mana yang ekspektasi kita mungkin akan berkisar di trading kan di sekitar level 70 sampai dengan 80 US dollars di tahun depan. Nah, kemudian efeknya terhadap harga coal atau harga batu bara sampai dengan tahun depan mendatang. Jadi kita melihat adanya efek bahwa dengan adanya harga minyak yang memang mungkin masih remain elevated ya di level yang kisaran 70 sampai dengan 80, kita melihat ke depannya bahwa dengan adanya efek daripada penurunan US dollar atas dasar interest rate cut kemarin yang diekspektasikan maksud saya. Jadi memang kedepannya juga mungkin demand daripada batu bara baik dari itu Australia ataupun Indonesia untuk dari India kemudian juga Cina dan lain-lain yang memang tadi juga membutuhkan energi yang lebih banyak lagi masih akan cukup kuat, sehingga memang terkait dengan harganya sendiri kalau kita memfaktorkan faktor-faktor tersebut kita masih berekspektasi bahwa untuk coal prices di tahun depan masih mungkin akan remain elevated di level $130 per ton. Mungkin tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya level sekarang uh, berkisar ada di sekitar level 140. Jadi memang sekedar pengingat untuk teman-teman sahabat Miraset semua bahwa memang untuk dari bulan September harga batu bara biasanya mengalami kecenderungan untuk peak di bulan September karena memang
terkait dengan sentimen untuk permintaan yang lebih tinggi lagi termasuk dalam entering winter season di negara-negara seperti China ataupun di North Asia lainnya, yaitu yang memang menjadi notabene-nya adalah salah satu peminta atau importir batu bara utama di dunia. Next. Terkait dengan itu ya, jadi memang kalau kita melihat sebenarnya untuk tahun depan gameplay yang paling make sense untuk kita atau kita prediksikan masih terkait dengan volume mana perusahaan yang lebih tinggi dapat memproduksi batu bara, dan kemudian yang ketiga juga mana yang bisa lebih cost efficient untuk terkait dengan menjalankan perusahaannya. Jadi memang untuk tahun ini yang seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya, Adaro adalah salah satu perusahaan yang dapat memaintain operational expenses terkait dengan cash cost dan juga lainnya ini lebih efektif dibandingkan dengan yang lainnya, dan juga memang Adaro sendiri juga sempat mendapatkan benefit dari perubahan royalti yang sempat dari tahun lalu ya. Jadi memang kita melihatnya mungkin Adaro masih akan terus dapat dukungan terkait dengan kinerjanya, karena memang dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya yang kita cover, ini sebenarnya Adaro masih menjadi salah satu topik kita karena memang cost efficiency sesuai dengan cerita kita yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi untuk favorability kita masih maintain Adaro karena memang di second half 2020, di first half 2024 itu juga masih cukup robust untuk performance-nya, dan kita ekspektasikan untuk di second half 2024 masih akan cenderung lebih baik lagi, karena memang di third Q sendiri ini kita ngelihat adanya tren bahwa produksi akan naik, dan kemudian di sisi lain juga kita melihat harga di third Q cenderung lebih favorable untuk para emiten dan termasuk juga Adaro, dan kita ngelihat untuk dari fundamentalnya bahwa demand daripada China juga menaik, jadi sehingga untuk di performance di third Q 2024 mungkin Adaro akan lebih baik dibandingkan dengan first half 2024, sehingga kita masih maintain favorability kita untuk Adaro. Next. Terkait dengan valuasinya sendiri, jadi memang kita setelah mengadjust kita punya assumption, karena memang juga kita melihatnya Adaro di secara consecutively di 2 kuartal terakhir itu sudah mencapai level yang beat the consensus dan our expectation. Jadi kita sudah revise up kita punya assumption, sehingga assumption baru kita ini mempengaruhi untuk TP kita naik sekitar di 3.650. Jadi memang kalau kita melihat memang relatively sekarang sudah mulai limited upside ya, karena memang pricing in market juga di level-level saat ini, tapi kemudian kita masih merekomendasikan hold untuk Adaro sendiri, karena memang yang kita tahu bahwa Adaro ini rajin membagikan dividen nanti di akhir tahun yang biasanya juga akan dibagikan di bulan 12, dan menurut perhitungan kita mungkin Adaro akan membagikan sekitar untuk full cash dividennya di sekitar 365 untuk dividen per share-nya, dan ini sehingga dengan dibandingkan dengan sekarang levelnya itu mungkin akan translasinya adalah sekitar 10% dividen yield-nya, dan menurut kita ini masih cukup lukratif, sehingga memang kita untuk Adaro masih kita maintain rekomendasi hold kita. Mungkin sekian dari saya, kembali ke Glenda. Sekian, terima kasih sahabat Ngeraset.